wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan tumben suara keluar. Dari tadi nggak bisa keluar karena batuk berat. Mungkin karena energi para mujahidin dan mujahidah di sini yang membuat saya bisa kuat. Dan alhamdulillah saya nggak menyangka bisa berbicara dengan bersuara di sini. Ini saat ini memang banyak yang gagal paham. Gagal paham terhadap situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang paling penting untuk saya bawa ke pertemuan ini sekarang. Sebetulnya apa sih yang tengah terjadi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini? Jangan hanya melihat yang tersurat, lihat di balik semua yang tersirat. Kenapa ada Al-Maidah 51 jadi perkara? Sebetulnya ini kan ada statement dari Presiden, katanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok kecil, gitu ya? Ini salah besar lagi, gagal paham. Ini bukan soal GNPF, bukan. Ini adalah persoalan umat Islam se-Indonesia, betul? Yang kedua, ternyata ini masalah Al-Maidah 51 juga bukan cuma masalah nasional. Ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi yang sedang memperjuangkan Al-Maidah 51 ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Bahkan tempat-tempat di mana umat Islam sedang dinistakan, Al-Quran juga sedang dinodai. Gerakan Al-Maidah 51 ini sedang membola es di muka bumi. Ini poin yang perlu Anda paham. Jadi Anda jangan sedang berjalan sendirian. Di Turki, tokoh-tokohnya juga memantau kita. Media-media internasional yang pro kita juga memantau kita semua. Terlepas bahwa ada yang kontra kita. Ini adalah sebuah pertarungan. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari sebuah pertarungan. Ketika Anda mengatakan saya mukmin, saya muslim, otomatis musuh kamu adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir yang benci kepada kami. Itu otomatis. Jadi ini sudah menjadi isu internasional. Kami atau saya juga termasuk yang dikirimi audit. Salah satunya adalah mengatakan demikian, bahwa kami saudara-saudaramu di Mekah Raya dan sekitarnya, para dai, para ulama, para tokoh terus mengikuti perkembangan kalian di Indonesia, dan kami semua di Mekah bersama kalian di Indonesia. Dan karena persoalan kita masih dalam urusan akidah dan hukum, maka saya dan teman-teman memang belum membuka diri untuk kelompok-kelompok politik, dan kami tidak ingin dipolitisasi. Ini masih dalam perkara gerakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya tangkap
penista agama, khususnya tangkap gubernur Jakarta. Masih seputar ini. Dan kalau memang masih terus berlarut-larut dan dipermainkan umat Islam, padahal NU sudah didatangi, janjinya sama. Muhammadiyah didatangi, juga sama. MUI juga sudah didatangi, sama. Tokoh-tokoh Islam dan Kristen juga sama. Tapi belum ada yang direalisasikan sungguh-sungguh ingin menangkap ini. Dan terakhir tokoh-tokoh Banten juga diundang oleh Syekh Kristen, juga hasilnya sama. Yang belum diundang tinggal GMPF sebetulnya. Mungkin lagi dicari celahnya. Ibarat makan bubur dari samping dulu baru dimakan tengahnya karena gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Tapi fokus kita sekarang adalah ke masalah hukum dan dunia melihat kita saat ini. Anda tahu rahasia kekuatan kita sebetulnya. Kenapa kita kemarin itu mendapatkan kemenangan besar dalam bentuk sabar? Itu bayangkan, seharusnya kemarin itu ratusan mungkin ribuan yang harusnya mati. Saya sering di Mina, saya sering di tempat jumroh. Ya, dalam kondisi jangankan untuk melawan, bergerak aja susah kan? Kemarin itu, jadi buru-buru melawan. Mau cari batu, kagak ada batu di sekitar situ kan? Ada yang coba goyang-goyang pakai pabrik bloknya Sudirman, ya mana bisa goyang? Akhirnya mau lempar botol, tapi karena dia lagi haus minum dulu dikit. Pas diminum dikit, masih ada di sini, minum lagi. Akhirnya dilempar botol apa? Itu kejadian kemarin itu. Teorinya, hari itu kita lagi kekurangan oksigen dalam teori massa. Ketika ada sekumpulan massa kemudian timbul kepanikan, pasti akan ada yang lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan pasti banyak yang terinjak. Tapi ini betul-betul energi Quran yang nampak di depan mata kita semua. Anda tahu, prediksi BMKG ternyata bukan cuma hujan pada siang hari itu, tapi hujan dan petir. Itu sebetulnya prediksi. Ada satu tokoh Cina bilang kepada salah satu pimpinan di Majelis Ulama Indonesia di Dewan Pertimbangan, bilang begini, Pak Kiai, besok demo bubar. Kenapa? Karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun Cina itu semuanya sudah melakukan aksi agar besok hujan deras. Bahkan ada kesaksian, katanya temannya anaknya Ustadz Sambo lapor bahwa bapaknya itu sudah diperintahkan untuk tebar garam di langit itu sebelum demo terjadi agar hujan buatan terjadi. Tetapi dengan energi Al-Quran satu ayat itu, Allah melindungi kita semua dan ini sungguh nyata keajaiban Al-Quran di Indonesia saat ini. Saran saya, baca Quran tiap hari. Ya, ini situasi akan beruntung kepada siapapun yang sekarang ini selalu baca Quran tiap hari. Akan ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau satu hari sekalipun. Ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan insya Allah, Allah akan menangkan kita selama kita hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Takbir! Saya bilang sama keluarga dan anak-anak saya, kalau saya harus mati gara-gara Al-Maidah 51, walaupun sebetulnya pengennya untuk 30 juz, tapi dikasih cuma satu, bagi saya tidak ada yang paling indah kecuali hidup dan mati untuk hidup dan mati bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga jangan mengerti
cara hidup orang beriman, cara hidup orang-orang yang saleh. Bagi dia, kalau takut cuma kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan takut kepada kita. Tapi kalau sudah takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini menjadi pegangan prinsip anak muda. Ini menjadi prinsip pegangan para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya diminta menjadi delegasi masuk, lalu saya diterima oleh utusan resmi Presiden Menko Polhukam, saya ditanya, negosiasi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya bilang tidak ada negosiasi kecuali saya berhadapan dengan Presiden langsung. Kami utusan resmi Presiden dan beberapa menteri, dan ini anggota Dewan dan ini anggota DPD. Saya tidak diutus untuk bertemu dengan utusan resmi. Saya diutus untuk bertemu dengan Presiden. Kalau tidak ada Presiden, tidak ada negosiasi. Pas ditanya Presidennya kemana? Ya, Anda tahu sudah alasannya kan? Baru belakangan diungkapkan. Ya, ada yang bilang macet, sebetulnya mau tapi dilarang sama Pas Pampres kan gitu. Ya sudahlah, dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja. Nah, saudara-saudara, kalau perjuangan ini mau terus berlanjut, saya, Habib Rizik, Pak Munarman, dan kiai-kiai yang lain mungkin hanya jadi tumbal saja, nggak apa-apa lah. Karena sekarang yang dibidik ini GNPF, memang diambilnya dari HMI. HMI nanti ditanya kenapa kamu melakukan ini. Habis gimana? Kami bersemangat. Dari mana energi semangat? Oh, dari mobil komando. Oh, berarti kamu diperintahkan sama itu, akan digiring itu semua. Ya, akan digiring kita semua untuk ditangkap misalnya begitu ya, dicari alibi. Tapi percayalah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, orang yang sudah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah kehilangan segala sesuatu dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pegang prinsip ini dalam hidup, maka kamu akan menjadi pejuang dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Takbir! Sekarang ini lagi musimnya. Ini momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua di Indonesia ini. Kedua, orang datang jutaan, tapi lucunya kata Presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal ini yang datang di 2 juta lebih. Kalau hari itu kita mau menguasai istana, ya belum tentu juga sih. Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak di depan water cannon, barakuda, dan tembakan peluru karet selain gas air mata. Di kanan pagar Monas, di kiri gedung-gedung tinggi. Kita jangankan cari makan, mau kencing aja susah. Ya. Di belakang kalau dicegat, kita ditembakin mati semua. Gitu kan? Kira-kira besok mau pakai formasi itu lagi nggak? Wah, gawat. Saya lagi bocorin rahasia nih berarti. Satu aja. Ya, ini bahaya. Sebetulnya kita kemarin tidak niat operasi, itu sebetulnya aksi, tapi dihadapi dengan pola operasi siaga 1. Ini kan nggak adil.
Kalau memang nanti kita dihadapi dengan cara operasi, ya kita harus pakai strategi operasi. Oh, bisa repot kalau kita ambil posisi ini. Ya, kacau itu kalau kita sebar. Tetapi begini, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Kok bisa kita sabar? Kok bisa kita nggak bakar-bakaran? Kok bisa kita nggak rusuh-rusuhan? Kalau bukan karena Allah yang berikan energi sabar sama kita semua kemarin, udah banyak yang mati. Betul. Banyak yang mati. Dan yang diuntungkan tentu orang yang menginginkan Indonesia ini rusuh. Demi Allah, saya Bakhtiar Nasir nggak mau Indonesia ini rusuh. Saya dengan Habib Rizik, dengan Pak Munarman, saya sudah nungsep saking sesaknya di nafas karena ditembak gas air mata itu di atas mobil kami. Habib Rizik terpaksa harus pegang 3 mic, nggak boleh dipegang oleh orang lain walaupun sudah batuk-batuk. Sebab kalau sampai diambil sama yang lain, serbu gitu, wah gawat. Karenanya Habib Rizik dan Pak Munarman, komandan lapangan kita luar biasa. Allahu Akbar. Saya juga ada nungging-nungging sama yang lain. Tapi Habib Rizik tetap pegang. Jangan sampai mic ini pindah ke tangan yang lain. Kalau pindah ke tangan yang lain misalnya, udah serbu aja. Wah, kacau. Habib Rizik sebetulnya punya kita. Tapi malam itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Karena kesabaran beliau dan komitmen kita bersama, aksi ini adalah aksi damai. Dan ternyata Allah menangkan kita dengan aksi damai lewat sabar kita. Takbir! Itu sabar memang energi yang sangat mahal. Ini kalau orang di sini semua punya rusuh semua. Betul nggak? Udah mau ngamuk aja semua gitu kan? Kalau cuma ngamuk doang, bantek juga bisa. Ya, kelebihan orang beriman itu di mananya? Di sabar. Melawan dengan sabar, melawan dengan damai. Ini ciri mukmin yang kuat, insya Allah. Karena saya Bakhtiar Nasir bersama yang lain tidak ingin Indonesia ini jadi Arab Spring. Setuju? Alhamdulillah, gak mau Indonesia ini jadi Suriah. Setuju? Indonesia harus damai. Setuju? Kemarin itu pertolongan Allah. Itu yang datang ke Jakarta nih, banyak sudah yang bikin surat wasiat. Yang model Ustadz Ali Jabir yang udah siapin kain kafan, itu kan yang punya modal. Yang gak punya modal, ini keberuntungan besar. Mati syahid gak usah pakai kain kafan, karena hidup aja susah. Ini udah pakai kain kafan gitu kan, sekalian aja di kain kafan gitu ya. Gak dipilih yang kayak gitu. Yang dipilih untuk diambil nyawanya pada hari itu adalah seperti Pak Muhammad Syahri, yang sejak bela Islam 1 dia ingin sekali berangkat tetapi terhalang, dan aksi bela Islam 2 dia ingin berangkat lalu dilarang oleh suami, oleh istri dan anaknya. Jangan larang saya ingin bela Islam, saya ingin mati syahid. Dan dia sudah sosialisasikan beberapa hari sebelumnya di masjid-masjid, saya ingin mati syahid. Takbir! Kemarin betul-betul suci. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sertifikasi syahadah adalah Pak Syahri itu. Ngiri saya sebetulnya. Banyak yang pengen mati, betul? Dikasih gak? Enggak. Karena memang jihad itu tidak mempercepat kematian. Betul? Yang gak takut jihad bukan berarti umurnya panjang. Betul gak? Tapi mati di jalan Allah itu memang adiktif. Di surga nanti, di surga nanti itu diceritakan begini. Malaikat
kepada yang mati syahid di jalan Allah dengan ikhlas ini, beritahukan kepada dia bahwa semua dosa-dosanya sudah diampuni. Takbir! Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Ya, kan di dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus bima ghafara li rabbi. Terus itu kan digambarkan. Andai orang yang telah membunuhku itu bisa mendengarkan suaraku, andai orang yang sudah menyiksaku itu bisa mendengarkan suaraku, ingin ku teriakkan kepada mereka, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang dijanjikan untukku pun sudah kulihat di sana. Ini bocoran success story dari orang yang mati syahid. Orang yang hidupnya hanya ingin hidup mulia dengan jihad, aisyikariman, syahidan, matinya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada si syahid ini, dosamu sudah diampunkan, surga yang dijanjikan juga untukmu sudah dijanjikan, sekarang minta apa lagi? Kata malaikat, tahu nggak apa yang dia minta? Aku minta dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi kau minta? Aku ingin dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu. Ternyata mati sebagai syahid itu nagih, mati yang paling enak. Tetapi itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang tegak sholatnya, tegak sholat jamaahnya. Selain bersabar kepada Allah, hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Jadi Pak Muhammad Syahri ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi untuk dicabut nyawanya. Karena memang ini situasinya sangat mulia. Saya doakan di antara kita yang hadir di sini, mudah-mudahan juga akan dipilih oleh Allah. Amin. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Simpan baik-baik di dalam hatimu. Gak usah teriak-teriak. Yang buktikan di saat nanti dibutuhkan. Takbir. Kalau lu gak mau jadi mujahid, miskin terus, susah terus. Jadi mujahid itu enak terus. Berjihad itu satu-satunya yang gak enak dari jihad itu cuma capek. Tetapi orang yang berjihad itu gak pernah capek. Dia punya prinsip pantang istirahat sebelum lelah. Kata Buya Hamka, pelecehan intelektual terhadap intelektualitasmu sendiri adalah ketika kamu sudah istirahat sebelum lelah. Mujahid itu hidupnya tiada lelah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kebanyakan di antara kita nih beli semeter tanah di Jakarta aja susah, betul kan? Kenapa? Mahal. Kenapa mahal? Mahal nggak mahal gara-gara nggak punya duit kan? Nah, sekarang coba bayangkan, itu pahlawan-pahlawan kita dulu, kok bisa ya mewariskan kepada kita Indonesia begini bos dan kaya raya? Dulu banyak jenderal nggak? Banyak profesor nggak? Kok bisa mewariskan kita Indonesia begini luas, Indonesia begini kaya? Itu bedanya kita dengan mereka. Kenapa kita beli rumah satu di Jakarta saja sampai termeh-meh susah?
Jadi kontraktor, kontrak terus. Motornya udah butut, susah ganti. Karena mentalnya nggak mental mujahid. Kenapa Indonesia begini luas? Karena jiwa para pahlawan begitu murni keikhlasannya. Karena mereka bermental mujahid, ingin mewariskan yang terbaik untuk anak-anak negeri. Indonesia ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan jadi jajahan asing dan asing serta asam. Kalau kamu tidak siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini negara akan dijajah, akan dijual negara ini. Lihat no. Pantai Jawa dulu dari Jawa Barat sampai Gresik itu adalah basis Islam. Sekarang orang pada bisa nggak melihat pantai di Jakarta Utara itu gratis? Ini bahkan untuk masukkan ke dalam ini orang-orang yang nggak jelas statusnya. Bahkan pilar-pilar tiang-tiang itu sudah isinya sabu-sabu. Kalau kalian orang Indonesia tidak punya mental jihad, nggak akan berdaulat negeri ini. Siap jadi mujahid? Siap tegakkan kedaulatan Republik Indonesia? Siap bersatu untuk Indonesia? Berdiri semua, berdiri sekarang. Siap taat pada ulama? Saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Angkat tangannya semua. Katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah ulama. Siap berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Menumpahkan darah dan nyawa sekalipun. Kedaulatan Republik Indonesia. Dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk. Insya Allah, kalau kepemimpinan sosial Islam di mana rakyatnya sudah taat pada ulama, yang beriman kepada Allah, taat pada ulama, nurut sama habaib, nurut sama kiai, nurut sama asatidz. Insya Allah kalau mereka lurus, kita semua ini lurus. Ini semua kenapa umat Islam kocar-kacir terpecah? Karena kita selama ini dipisahkan antara umat sama ulamanya. Muingnya dijelek-jelekin, lembaga dakwahnya dijelek-jelekin. Sesama kita juga saling mencela. Mulai hari ini, siap bersatu? NU Muhammadiyah siap bersatu? Persis dan yang lainnya siap bersatu? Ikhwani Salafi, Tablighi, Hantari siap bersatu? Yang pertama kali sudah bersatu, kami semua pemimpin-pemimpinnya di atas. Gak pernah kan lu lihat Ahmad Dhani jenggotnya panjang duduk bareng Abu Jibril? Sekarang kejadian. Ya, kalian seandainya tahu pertemuan-pertemuan kami, nggak ada lagi sekarang Wahabi dan Wahabi, nggak ada lagi. Siap bersatu? Nggak mau lagi dipecah-pecah. Ini Wahabi itu bukan Wahabi. Lupain dulu. Kemarin ada viral ketika ke rumahnya almarhum Muhammad Syahri. Saya sering dituduh Wahabi, Muhammad Zaitun juga sering dituduh Wahabi. Kita tahlilan bareng di sana, orang pada bingung. Kalau tahlilan bagus, setuju? Maulidan bagus gak? Maulidan bagus gak? Bagus gak? Gak usah ribut lagi soal maulid, setuju? Tunggu tanggal mainnya. Kita akan gedein maulid bareng-bareng di Indonesia untuk sebagai fasilitas.
bersatu dulu. Dan persatuan kita tentu ada batas-batasnya. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal beda jenggot, beda ukuran celana, ya, itu penting. Tergantung tingkat kesadaran kepada sunnah. Yang penting jangan dihina, ya, jangan saling melecehkan. Sekarang semua harus bersatu, siap? Ya. Kalian kalau melihat saya sama Habib Rizik pasti cemburu. Karena kalau kita duduk-duduk bareng, tangan kita tuh remes-remesan. Saya takut istri saya cemburu. Tapi yang ada di dalam hati kami tahu, persaudaraan akidah adalah persaudaraan yang paling tinggi. Dan yang membuat kami begitu mesra sama Pak Munarman juga kalau sudah ketemu. Itu kalau sudah ketemu rindu, padahal jarang-jarang ketemuan. Kalau saudara seakidah kemudian direkatkan lagi dengan saudara perjuangan, mesra sekali. Dan tidak ada persaudaraan yang paling nikmat untuk dinikmati dalam hidup kecuali persaudaraan seakidah dan seperjuangan. Allahu Akbar. Semua siap bersatu? Gak usah lihat siapa kiri kanannya. Sekarang genggam tangannya kiri kanan samping kalian. Semua kiri kanan pegang, bergandengan tangan begini. Kalau perlu rapat kayak bikin ranting. Pegang ranting semua. Ya, pegang barisannya. Kuat. Sudah? Coba sekarang tarik lagi kencang, jangan sampai putus. Ya. Pegang kuat-kuat, saya akan berdoa buat Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Wa aslih dhata bainina. Wa aslih dhata bainina. Wa aslih dhata bainina. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa qil kafara wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam iman dan Islam. Ya Allah, satukanlah kami dalam persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam perjuangan. Ya Allah, satukanlah kami untuk perjuangan. Kami memaafkan semua kesalahan saudara kami. Kami melupakan semua khilaf-khilaf yang pernah ada di antara kami. Kami ingin bersatu, tapi tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Engkau saja. Ya Allah, satukan hati kami, satukan barisan kami, satukan perjuangan kami, satukan tujuan kami. La ilaha berani jihad harta? Berani jihad harta? Ada cerita. Ini lagi dicari-cari kesalahannya di MPF ini. Karena Sidney Jones dan para konsultan intelijen mereka mengatakan ini gak mungkin gerakan besar ini kalau tanpa biaya besar. Jadi ceritanya Bareskrim akan gandeng PPATK untuk mencari tahu dari mana dananya. Beredar berita kalau saya mau dapat duit 10 miliar. Kecil banget 10 miliar. Gila loh. Gue mau ambil lagi Indonesia dari tangan-tangan asing. Siap? Enak aja 70%
Jakarta dikuasai oleh 2% asing. Setuju? Tidak setuju lah. Masa 70% tanah kita diambil sama asing? Marah nggak? Gila, satu perusahaan Eka Cipta Wijaya yang namanya Sinarmas masa punya tanah 5 juta hektar. Laut Jakarta saja ini luasnya cuma 60.000 hektar. Masa mau dia makan semua? Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tahu gak kenapa begini? Ini semua wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ceritanya begini. Dulu dalam sebuah peperangan ada di antara sahabat yang siap jadi martir, siap jadi syahid. Lalu satu orang ini loncat sendirian, kira-kira mengamalkan surah Al-Adiyah. Fawasatna bihi. Nah, isi bensin dulu sudah mulai habis. Jadi ada seorang sahabat loncat memecah konsentrasi musuh. Yang lain teriak, "Ya akhi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan bunuh diri, jangan menghancurkan dirimu. Kenapa kamu jalan sendirian? Cepat balik. Enggak balik. Fa wasatna bihi jam'an. Tang dipecah konsentrasi musuh. Yang lain masih teriak, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan bunuh diri. Lalu sahabat Ansor tegur, "Bro, teguran inti salah bro. Dia sendirian itu benar bro, itu hebat itu. Kita yang harus serang lagi setelah ini." Ayat itu, "Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran," turun untuk kami kaum Ansor yang ketika itu pelit jihad harta ketika ada panggilan perang. Kenapa kita sekarang tidak menguasai negeri kita sendiri? Karena kita pelit berinfak, pelit bersedekah, pelit berwakaf, pelit berjihad harta. Tapi kemarin ajaib, sampai hari ini Bank BNI Syariah ampun-ampunan. Karena ketika kita sedang siapkan mau diaudit, disuruh ngeprint, sudah 5.000 halaman belum selesai. Karena yang masuk recehan. Karena banyak recehan yang masuk. Saya tidak merasa hina, justru bangga. Luar biasa ternyata keinginan umat Islam, padahal belum saya langsung yang nyuruh. Itu baru cuma karena ada desakan, mana rekeningnya. Sebetulnya kalau PPATK mau ngejar, pasti kehilangan jejak. Tahu gak kenapa? Uang kita di rekening cuma 4 miliar, yang beredar ini nggak tahu berapa ratus miliar. Dia akan kehilangan jejak mencarinya. Dari mana semua duit itu? Misalnya, saya kira dari Makassar kemarin cuma 3.000 orang. Ternyata pengurus Istiqlal bilang yang sudah ada pada hari Rabu dan Kamis saja 7.000 orang. Siapa yang ongkosin itu? Dari mana itu uangnya? Itu ribuan orang datang, kalau harus kita ongkosi berapa ratus miliar semuanya. Jadi kalau kami GNPF dituduh dapat 10 miliar, kecil banget, nggak cukup. Sampai sekarang ada satu ruangan di Istiqlal, itu belum dibuka-buka, pas dibuka masih penuh air minum di situ. Logistik itu penuh. Tetapi mereka berusaha untuk mencari tahu. Percayalah, saya yakin PPATK akan kehilangan jejak itu nanti. Nggak mungkin duit 4 miliar yang kepake belum 1 miliar, tapi goncang Indonesia ini. Bingung pasti. Mau pakai teori apa? Teori politik apa? Teori ekonomi apa? Nggak akan ketemu. Pasti nggak akan ketemu. Ujung-ujungnya, lu tanya aja setiap orang itu. Lawang ini ngeprint aja susah. Pasti akan dilihat 10.000, 20.000, 50.000.
100.000, 750.000, gak ada yang 1 miliar. Tapi ini menunjukkan partisipasi yang luar biasa, dan ini cikal bakal yang luar biasa. Dan untuk kemarin kita belum meledakan. Ini kalau nanti meledak bahaya. Apalagi kalau semua yang hadir di sini kemudian menyampaikan kepada saudaranya di luar, berani jihad bil mal, berani jihad harta, cepat kita beli lagi Indonesia. Siap ambil alih Jakarta? Siap bayar Jakarta? Siap beli lagi Indonesia? Usir semua asing dan asom? Jangan pelit, ya. Jangan harus jihad. Gak mungkin nyawa lo mahal kalau nggak berani jihad harta. Karena dari sekian banyak ayat jihad itu selalu mulainya wajahidu bi amwalikum. Cuma satu, wajahidu bi anfusikum, baru bi amwalikum. Semuanya wajahidu dengan hartamu dulu, berapapun yang kamu punya berikan itu. Dan kami di GNPM pun awalnya begitu. Sundukuna juyubuna. Kotak amal kami adalah kantong kami sendiri. Dan semua uang itu, uang umat itu, kita kembalikan ke umat lagi. Jadi kita lagi membayar lagi yang patah kakinya, yang matanya juga luka, yang kemarin tangannya juga luka, yang meninggal dunia. Kita kembali lagi semua. Jadi ketika PPATK mau audit, alhamdulillah pasti nanti kita ini bakal tambah mulia. Walaupun lagi dicari-cari kesalahannya. Tapi ujung-ujungnya insya Allah mereka akan bersyukur. Dan sebagai penutup pada malam hari ini, supaya saya nggak drop gitu ya. Nanti ya, sekarang nggak kedengeran. Nanti kasih mic dulu nanti ke belakang ya. Titip 10 juta. Allahu Akbar. Baru saat ini, baru diomongin ibu-ibu langsung nyetrum. Yang lain siap berapa? Berapa? 100.000. Sekarang yang siap 100.000 sekarang angkat tangan. Yang siap 1 juta tapi nanti. Udah ada alamatnya kan? Udah ada nomor rekeningnya, tanya aja nanti di situ. Ya, kalau perlu nyumbang yang 10.000 masukin aja semua. Biar PPATK itu kerjanya sampai setahun. Ya, nanti kasih tahu ya Pak Edi ya, nomor rekeningnya. Lu mau goceng, mau 1.000, mau cepat masukin aja di situ. Biar kita minta berapa lembar nanti ya. Tapi yang paling penting bahwa partisipasi umat untuk Jakarta sudah siap berjuang dan 100% akan kita kembalikan lagi ke umat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.